ibarat hari ini lagi tren pewaris atau perintis. Ya, Kami bukan pewaris tapi perintis. oke. Seorang anak mantan tukang lontong Ya, yang hari ini berjuang untuk menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, ya. bagaimana aspirasi masyarakat Marpen Damai dapat nantinya menjadi harapan baru, perjuangan atau perubahan sesuai dengan visi Demokrat, Ya. hadirkan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Kecamatan Marpen Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Ini bersama tokoh muda Pekanbaru, Bung Andri Maulana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bung Andri? Aman ya? Aman. Sukses selalu ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Bung Andri ya kelahiran Kota Pekanbaru. Sekarang dia sibuk di bisnisnya dan mau maju juga ya. Ya. Insya Allah diamanahkan ya. Mungkin profil sedikit, Bung Andri, gimana? Silakan. Kalau kami yang bernama Andri Maulana, Ya. sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta. Hari ini dipercayakan sebagai manajer marketing dari Bali View Group dan pimpinan proyek di perumahan TP36 untuk di grup kami. Jadi selain dari karyawan swasta, keseharian juga sebagai seorang mubalik MDI Kota Pekanbaru, berceramah keliling dari masjid ke masjid, musola ke musola, dari rumah ke rumah. Hanya dua itu aja kegiatan fokus saat ini. Setelah saat ini kita menjalani perjuangan untuk sosialisasi menuju DPRD Kota Pekanbaru dari Dapil 5 Marpoyan Damai Partai Demokrat. Baik, ini Ustadz Andri. Iya. Gimana, Bung Andri? Jadi kan tentu ada hal-hal yang ingin diwujudkan lah. Iya. Untuk Pekanbaru mungkin bisa diungkapkan aja. Terus kalau mau juga sejarahnya mungkin dari kecil boleh, silakan aja. Gimana, Bung Andri? Kalau untuk sejarah kami, Ya. ibarat hari ini lagi tren pewaris atau perintis. Ya. Kami bukan pewaris tapi perintis. Oke. Seorang anak mantan tukang lontong Ya. yang hari ini berjuang untuk menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ya. bagaimana aspirasi masyarakat Marpen Damai dapat nantinya menjadi harapan baru, perjuangan atau perubahan sesuai dengan visi Demokrat, hadirkan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Kecamatan Marpen Damai. Mungkin kalau untuk visi, kami siap memperjuangkan untuk perubahan dan perbaikan, baik itu SDM ataupun daerah di Kecamatan Marpen Damai. Kebetulan Marpen Damai ini 6 kelurahan, dia satu dapil khusus, itu ada 7 kursinya. Jadi 7 nanti yang akan duduk, semoga Partai Demokrat minimal dapat 1 kursi, dan target dari DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru 2 kursi, mudah-mudahan. Kalau untuk misi kami ada 5 program prioritas. Yang pertama, kami siap memperjuangkan, memastikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, karena background kami seorang ustadz, maka pembinaan terhadap majelis taklim, remaja masjid yang menjadi hari ini fondasi atau harapan dari agama, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya adalah pembinaan untuk kader-kader posyandu. Yang ketiga, ini suara muncul dari bawah, bagaimana orang-orang bisa dibantu masyarakat yang memiliki usaha, tetapi dia tidak memiliki modal. Ketimbang dia nanti ke rentenir, atau jula-jula tembak kah namanya, atau hal-hal yang lain, pinjaman online namakah, yang ada unsur riba, maka kita nanti akan mendirikan yang namanya itu koperasi beramal. Nama beramal ini semoga menjadi ladang amal, baik untuk yang mendirikan, yang mengurusi, ataupun orang meminjam. Sehingga tidak ada riba di sana, kita meminjamkan, kita ajarkan sesuai dengan konsep koperasi, itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Yang keempat,
pembinaan terhadap UMKM. Ya. UMKM ini sangat mendukung perekonomian kita saat ini. Apabila UMKM ini diperhatikan, selain dia dibina, dilatih, maka dibantu untuk pemasaran produknya, maka akan tercipta lapangan kerja. Hari ini kita melihat bahwa 10 orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia, Ya. itu semuanya unsur dari para pengusaha ataupun para pedagang. Mungkin dari pedagang skala mikro, makro, dan sampai usaha kecil sampai ke atasnya. Yang selanjutnya yang terakhir, program kami pembinaan olahraga masyarakat. Olahraga. Kita pengen Biar sehat. ibu-ibu senam sehat. Para anak kita memiliki minimal kami nanti tujuannya untuk mendidik anak-anak kita agar sepak bola yang ada di Marpoen Damai ini maju, mungkin nanti bisa menyumbangkan ke PSPS Riau. Ya. Ya, kami ingin punya klub binaan. Otomatis kita harus menyediakan sarananya yaitu sekolah sepak bola. Ya. Jadi dari sekolah sepak bola kita berikan pendidikan, ya kan, yang nantinya menghasilkan atlet-atlet yang berkompeten dan atlet-atlet yang handal sehingga bisa mewakili di tingkat Porwil sampai tingkat PON sekalian. Yang terakhir untuk pembinaan olahraga masyarakat ini sering di kampung-kampung tarkam yaitu bola voli. Hanya itu mungkin 5 program prioritas dari Andri Maulana. Ya. Mungkin kan sibuk di Ustadz. Ya. Terus kok sampai tiba-tiba syahwat politiknya tinggi nih. Terjun ingin mengabdi lah gitu. Mengabdi, ya. Gimana sejarahnya? Jadi kami banyak mendengar keluh kesah masyarakat ya. ketika ada anggota dewan yang hari ini tidak amanah, ya kan? Sebelum dapat kursi, dia baca ayat kursi. Setelah kursi didapat, ayat pun hilang. Jadi bagi kami yang sangat berat, kami seorang mubalik, orang yang tahu agama, kami tidak ingin menjadi orang yang fasik. Lama-lama menjadi orang fasik, akhirnya menjadi orang munafik. Maka itu semua, kalau kita anti politik, orang baik anti politik, maka semuanya akan diisi oleh para penjahat. Makanya umat Islam, orang Islam itu sendiri tidak boleh anti politik. Karena dengan kita merebut kekuasaan, dengan kita ada di partai, tujuan akhirnya merebut kekuasaan, dengan kekuasaanlah kita dapat bermanfaat bagi orang banyak. Karena kalau tidak ada kekuasaan, bagaimana kita akan bisa berbuat banyak untuk orang? Seperti itu. Ini kan 7 kursi di Marpoen Damai. Belum lagi partai ada lebih lah 18 kan. Gimana nih mensiasatinya, Bung Andri? Kalau kami, program yang kami jalankan hari ini, dengan tagline kami, Ustadz kita, caleg kita, bagaimana kami bisa bersosialisasi di lewat wirid, arisan, takziah, peringatan Hari Besar Islam. Baik itu di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang tidak dilarang, yang tidak melanggar dalam aturan KPU atau aturan Bawaslu. Kami tidak pernah berkampanye di masjid, tidak pernah berkampanye di musola, tidak pernah berkampanye di tempat-tempat yang dibiayai oleh negara. Jadi kita memperkenalkan diri kita bahwa kita hari ini ada seorang ustadz yang lagi berjuang, maka perjuangan ini perlu disokong, perlu didukung oleh masyarakat. Maka harapan kami, maka tagline kami di satu sisi ada namanya harapan baru Marpoen Damai. Semoga dengan adanya seorang ustadz yang tahu agama, maka sedikit meminimalisir, ya, tidak terjadi yang namanya orang-orang yang tidak amanah. Karena kalau ada ustadz yang maju, berarti ketika dia maju berhasil, maka dipastikan dia akan amanah. Tetapi ketika dia tidak amanah, maka kami meminta kepada konstituen kami, cukup berdoa kepada Allah, dan kami juga meminta kepada Allah, semoga Allah menegur kami. Karena apa? Bagi kami, kita yang mewakili masyarakat, itu lebih tinggi masyarakat ketimbang daripada kita yang mewakili. Seperti itu. Nah, wakil rakyat kan? Iya, wakil rakyat. Terus ada nggak pencapaian-pencapaian apa? Ya, Allah insya Allah kan duduk tuh kan. Apa kira-kira, kan lihat Kota Pekanbaru nih, yang udah ganti tagline kembali kan, kota bertuah. Mungkin ada visi-visi yang lebih menjurus ke kota kita ini, Bung Andri. Yang paling penting bagi kami nanti, kita pastikan hari ini infrastruktur terlebih dahulu. Pendidikan terlebih dahulu, kesehatan terlebih dahulu. Karena hari ini kita melihat infrastruktur Pekanbaru kota bertuah. Ada juga yang menyampaikan ke kami, Pak Andri, bukan Pekanbaru kota bertuah, tapi Pekanbaru kota bertuah.
berkuah. Ya kan, setiap Banjir. hujan tiap sebentar Banjir. drainase banjir, Ya. ya polongan air tersumbat segala macam. Maka ini, apalagi dengan background kami bekerja di developer perumahan, insya Allah kita mengerti pembuatan jalan, pembuatan parit, drainase dan gorong-gorong segala macam. Ini yang akan kita atur. Yang kedua, kita memastikan bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru ini, khususnya warga dapil kita, Marpoen Damai, ini mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Karena untuk SD dan SMP yang menjadi wewenang DPRD Kota Pekanbaru ini seharusnya kita bisa memberikan gratis. Jangan ada nanti ada uang baru ditolong. Maka dengan adanya kami nantinya kami akan bersuara untuk menyampaikan suatu kebenaran bahwa jangan sampai di pendidikan saja kita sudah mulai untuk hal-hal yang berbau uang ataupun berbau duit. Karena sekarang ada yang menyampaikan UUD, ujung-ujungnya duit. Yang ketiga menyangkut dengan kesehatan, ini terutama kesehatan menyangkut dengan BPJS, ada masyarakat yang mampu bayar mandiri, ada yang tidak mampu dapat KIS, ada yang tidak mampu lagi mengurus, susah juga. Maka hari ini pemerintah Kota Pekanbaru mulai 1 Agustus kemarin telah mencanangkan dengan KTP Kota Pekanbaru, maka dia dapat berobat gratis di Rumah Sakit Madani di Jalan Garuda Sakti. Ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu namanya perjuangan dari anggota dewan itu sendiri untuk memperjuangkan atau menyampaikan aspirasinya ketika ada masyarakat yang membutuhkan. Karena apa? Anggota dewan itu adalah perwakilan dari masyarakat. Target suara kami sudah sampaikan kepada tim berjumlah 4.000 suara. Maka 4.000 suara ini menjadi prioritas utama dulu yang akan kita layani. Jangan sampai ketika mereka telah berjuang kepada kita, maka kita tidak memperjuangkan dia nantinya. Maka perjuangan yang pertama ini yang sangat berat. Ketika nanti kita duduk, kita amanah, ya kan, kita tidak berubah, insya Allah di periode kedua kita duduk, kita tak perlu diimbau-imbau. Kita tak perlu lagi berkampanye secara aktif lagi. Mungkin pasif aja, santai saja. Karena apa? Andri Maulana, anggota DPRD Kota Pekanbaru 2024, insya Allah benar-benar hadir selama 5 tahun. Untuk periode yang kedua, insya Allah mungkin lebih ringan perjuangan kita. Sekarang gimana menghadapi rakyat yang apatis gitu kan? Karena dia melihat berdewan ganti-ganti, wali kota berganti-ganti, kami tetap aja kayak gini. Gimana tuh? Jadi malas ke TPS-nya. Gimana tuh kita menyingkap? Jadi kami mengingatkan bahwa tidak boleh golput. Ya. Ada masyarakat bilang, pilih nggak pilih, tak berubah hidup kami. Maka yang merubah hidup kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, melainkan ia merubah keadaan itu sendiri. Tetapi kalau kita tidak ada anggota dewan di kelurahan tersebut, di kecamatan tersebut, di daerah tempat kita tinggal, maka perjuangan kita lebih berat. Contoh untuk pembangunan parit, gorong-gorong, drainase, dan lain-lain. Kalau tidak melalui pokir anggota dewan, aspirasi anggota dewan, mungkin akan susah untuk cepat terlaksananya. Mungkin ada lagi pembinaan-pembinaan terhadap UMKM, diberikan pelatihan. Kalau tidak ada anggota dewan, maka tidak akan tersampai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini. Maka perlu kita memiliki wakil rakyat yang benar-benar amanah, yang mengerti tentang agama, karena orang yang sudah tahu agama masih sanggup untuk berbuat dosa. Apalagi orang yang tidak tahu agama. Maka hari ini jangan kita pernah menyepelekan masalah agama. Agama itu penting. Sebuah norma, sebuah koridor benteng untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita meminta kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah akan menjaga diri kita dan masyarakat yang kita wakili di tingkat DPRD Kota Pekanbaru. Oke, alhamdulillah Bang Andri Maulana. Ini closing statement lah. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Pekanbaru untuk kedepannya 14 Februari nanti. Silakan Bang Andri. Kami mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Kota Pekanbaru, khusus dari Dapil 5 Marpoen Damai, Kecamatan Tangkerang Barat, Tangkerang Tengah, Sidomulyo Timur, Perhentian Marpoyan, Maharatu, dan Wonorejo. Ada 6 kelurahan, ada 104.000 dari DPT yang terdaftar di 2024. Kami meminta doa dan dukungannya untuk Ustadz kita, caleg kita, Andri Maulana dari Partai Demokrat nomor urut 5. Harapan baru Marpoen Damai, insya Allah siap memperjuangkan hadirnya perubahan dan perbaikan. Dengan hari ini kami berjuang melalui dari rumah ke rumah, gang ke gang, jalan ke jalan, kita bertemu dengan masyarakat,
Karena apa? Jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung. Ya. Ya, dia tidak tahu siapa yang dia pilih, hanya timnya saja yang turun. Sedangkan hari ini Andri Maulana benar-benar hampir setiap hari kita turun ke masyarakat. Yang paling penting masyarakat itu dengan kehadiran kita banyak mendengar dan kita bisa membantu. Meskipun kata orang tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kita bantu seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Andri Maulana. Ya. Baik, sahabat Remek, cukup panjang lebar tadi dari Bang Andri. Sampai ketemu di podcast Remek berikutnya. Podcast kali ini disponsori oleh Lingga Cargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Allah. Ya.